Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai semangat kebangkitan nasional tahun 1908 ya. Apa aja yang kita bahas ya? Poin A, nanti Ibu akan membahas mengenai kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Ada 5 poin yang akan Ibu bahas ya. Yang pertama adalah mengapa bangsa Eropa menjajah negara lain termasuk Indonesia. Yang kedua, kapan dimulainya penjajahan di Indonesia. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan politik divide et impera, kerja paksa atau kerja rodi, dan tanam paksa atau Kulturstelsel. Yang keempat, sebutkan para pahlawan Indonesia yang berjuang melawan penjajah sebelum tahun 1908. Yang kelima, penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menimbulkan simpati bagi warga negara Belanda yang tinggal di Indonesia. Siapa saja mereka dan apa jasa-jasanya bagi bangsa Indonesia. Nah, pertanyaan pertama Ibu bahas ya. Mengapa bangsa Eropa menjajah negara lain termasuk Indonesia? Yang pertama, karena adanya peperangan di negara Eropa itu sendiri. Yang kedua, berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15. Jadi karena teknologi pelayaran itu semakin berkembang, mereka ingin menjelajah negara-negara lain ya. Yang ketiga atau C, mereka mencari sumber ekonomi baru dan lahan baru. Nah, ternyata mereka tidak hanya melakukan perdagangan ya, dari mencari sumber ekonomi dan lahan baru itu digunakan untuk perdagangan, namun mereka langsung menguasai daerah yang mereka temukan itu ya. Jadi mereka mendapatkan daerah atau menemukan daerah, menguasai dan mengambil hasil-hasil buminya untuk diperdagangkan di luar negeri ataupun di negara mereka, termasuk di Indonesia. Diambil rempah-rempahnya kemudian dibawa ke luar negeri untuk diperdagangkan. Nah, yang kedua, kapan dimulainya penjajahan di Indonesia? Seperti kalian ketahui, di Indonesia yang menjajah bukan hanya Belanda ya, ada Spanyol, ada Portugis, ada Inggris, ada Jepang ya. Nah, tapi di pelajaran ini Ibu hanya akan membahas mengenai penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Kapan dimulainya penjajahan bangsa Belanda di Indonesia? Yaitu sejak berdirinya VOC ya, pada tanggal 20 Maret tahun 1602. VOC itu sebuah kongsi perdagangan ya. Nah, ada politik yang diterapkan VOC di Indonesia, yaitu adanya politik divide et impera. Nah, dampaknya dengan berdirinya VOC ini terjadi kekerasan dan penderitaan kepada bangsa Indonesia. Pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan politik divide et impera, kerja paksa atau kerja rodi, dan tanam paksa atau Kulturstelsel? Yang pertama, politik divide et impera atau politik adu domba. Itu adalah politik yang dijalankan oleh VOC untuk mengadu domba antar kerajaan satu dengan kerajaan lainnya, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri ya. Lalu yang kedua, kerja paksa atau kerja rodi, yaitu kerja paksa yang dilakukan pada zaman pemerintahan Gubernur Daendels. Mereka membangun jalan sepanjang Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan untuk kepentingan militer. Yang ketiga adalah Kulturstelsel atau tanam paksa, yaitu sistem tanam paksa pada masa Van den Bosch ya. Van den Bosch itu gubernur jenderal pada masa itu, di mana rakyat wajib menanami sebagian sawah atau ladangnya dengan ditanami tanaman yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dan nanti hasilnya harus ditentukan harus diserahkan kepada pemerintah. Bisa kalian bayangkan ya, hasilnya diambil pemerintah dan tanamannya sudah ditentukan ya, otomatis bangsa Indonesia sangat menderita. Nah, pertanyaan keempat, sebutkan para pahlawan Indonesia yang berjuang melawan penjajah sebelum tahun 1908. Siapa saja mereka? Ya, sebagian aja ya ini ya.
Yang pertama adalah Sultan Hasanuddin dari Sulawesi, yang kedua Sultan Agung Tirtayasa dari Banten, yang ketiga Imam Bonjol dari Sumatera Barat, yang keempat Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah. Pertanyaan terakhir, penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menimbulkan simpati warga negara Belanda yang tinggal di Indonesia. Siapa saja mereka dan apa jasa-jasanya bagi bangsa kita? Ya, yang pertama adalah Baron van Bommel, cuman Ibu tidak membahas ini ya, apa jasa-jasanya. Yang kedua adalah Edward Douwes Dekker. Beliau menulis sebuah buku yang terkenal yaitu berjudul Max Havelaar. Ya, Douwes Dekker ini dia terkenal dengan nama samarannya yaitu Multatuli. Ya, buku Max Havelaar ini menggambarkan tentang penderitaan rakyat Banten akibat penjajahan bangsa Belanda. Nah, yang ketiga adalah Mr. Van de Venter. Nah, beliaulah yang mengusulkan adanya politik etis atau politik balas budi. Kenapa dikatakan politik balas budi? Karena bangsa Belanda diharapkan bisa membalas budi atas jasa-jasa bangsa Indonesia yang sudah diambil kekayaannya. Ya, ada 3 program di dalam politik etis ini. Yang pertama adalah edukasi, yaitu pendidikan. Yang kedua, transmigrasi, perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang jarang penduduknya. Dan yang ketiga adalah irigasi. Irigasi itu pengairan. Nah, tapi sebenarnya politik etis itu tidak berjalan sesuai yang diharapkan oleh Van de Venter. Ya, lebih banyak menguntungkan Belanda. Tapi meskipun demikian, ada dampak positif dan negatifnya ya bagi bangsa Indonesia khususnya. Dampak positifnya apa? Yaitu melahirkan masyarakat yang terdidik di kalangan bangsa Indonesia. Nanti akan sangat bermanfaat untuk membentuk suatu kebangkitan nasional ya. Nanti di bahasan selanjutnya Ibu bahas. Kemudian dampak negatifnya adalah irigasi itu hanya digunakan untuk mengairi perkebunan Belanda ya, perkebunan milik Belanda, dan Belanda mendapatkan tenaga yang murah serta terampil ya dari mana? Dari rakyat Indonesia. Nah, kiranya cukup sekian materi yang Ibu sampaikan kali ini. Minggu depan kita akan membahas mengenai kebangkitan nasional ya, berdirinya Budi Utomo, siapa pendirinya dan sebagainya. Oke anak-anak, kiranya cukup sekian materi dari Ibu di pertemuan minggu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.